Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Filamsari dari kelas 2D D3 Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Berikut akan saya paparkan mengenai pengendali tekanan pada mata kuliah praktikum pengendalian proses. Dengan dosen pengampu saya, Bapak Muhammad Agung Indra Iswara, STMT. Yang pertama ada variabel pengendali. Jadi dalam variabel pengendali ada 4. Yang pertama ada PV, yaitu tekanan pada P4. Yang kedua ada SP, yaitu nilai tekanan pada P4 yang diinginkan. Yang ketiga ada MV, yaitu laju alir udara yang masuk orifice. Dan yang keempat ada disturbance, yaitu laju udara yang keluar pada V6. Berikut merupakan gambar PNID. Jadi gambar ini merupakan rangkaian peralatan pengendali tekanan. Pada kotak sebelah kanan merupakan suplai udara bertekanan. Yang menyuplai udara bertekanan yaitu kompresor. Setelah udara dari kompresor masuk ke alat pengendali bertekanan, suplai udara kompresor pecah menjadi 2, yaitu udara masuk sebagian melewati V1 atau ke atas, dan sebagian melewati V2 atau ke kanan. Yang ke atas fungsinya menggerakkan kontrol valve. Jadi tipe valve-nya sama dengan pengendali aras, yaitu pneumatic control valve, yaitu pengendali membutuhkan udara bertekanan dari kompresor untuk bisa menutup kontrol valve. Jadi dari V1 diukur tekanannya memakai P1. Dan selanjutnya dikonversi menjadi arus dan kemudian diukur lagi di P2. Udara bertekanan yang ke arah kanan fungsinya menuju bagian proses. Proses berada di sepanjang pipa proses. Jadi setelah kontrol valve sampai dengan sebelum cabang atau menuju tangki dan langsung dibuang ke atas. Yang V2 akan menuju tangki udara. Jadi udara yang masuk ke tangki dibaca oleh manometer atau P4. Jadi PV harus dipasang sensor atau alat ukur yang terbagi menjadi 2. Yang pertama ada orifice dan yang kedua ada P4. Berikutnya ada pengendali. Jadi pengendali ini tidak memahami bahasa tekanan. Jadi yang menggerakkan kontrol valve yaitu pengendali. Karena P4 berupa satuan tekanan, maka harus dikonversi menjadi arus. Maka dipasang transducer atau yang mengubah tekanan menjadi arus. Sehingga pengendali bisa membaca dan dibandingkan dengan set point. Semisal ada selisih atau ada error, dan ternyata di bacaan itu P4 kurang dari SP, dan kemudian dilaporkan ke pengendali, maka pengendali akan memerintahkan MV. Jadi MV ini merupakan laju alir udara menuju pipa proses. Maka dari itu MV besar kecilnya ditentukan oleh bukaan kontrol valve. Yang dilakukan pengendali yaitu menurunkan sinyal. Sinyal kendali supaya suplai udara bertekanan yang menggerakkan kontrol valve bisa dikurangi karena semakin sinyalnya diturunkan supaya udara bertekanan ke kontrol valve juga turun. Valve ini semakin terbuka. Dengan semakin terbukanya valve ini, maka laju alir udara yang menuju pipa proses semakin besar MV-nya. Apabila MV semakin naik, maka tekanan di P4 akan semakin naik. Kemudian, sistemnya sendiri yaitu air-to close atau ATC. Jadi, semakin banyak udara yang masuk dalam kontrol valve, maka persen PU-nya tinggi. Dan apabila persen PU-nya tinggi, justru pneumatic valve tidak menutup saluran udara di V2. Jika menggunakan tangki, maka V3 dibuka, V5 dibuka, V4 ditutup. Jadi udara masuk dari V2, kemudian dibaca P4. Dan apabila tanpa tangki, maka V4 dibuka, V3 ditutup, dan V5 ditutup. Dengan menggunakan tangki maupun tanpa menggunakan tangki, hasilnya pasti berbeda. Berikut merupakan logika prosesnya. Jadi, jika laju udara menuju orifice diperbesar, maka P4-nya meningkat.
Dan apabila bukaan V6 diperbesar, maka supaya PV sama dengan SP, laju udara diperbesar dengan memperbesar V2. Berikut merupakan direct or reverse acting. Yang pertama ada direct acting. Jika MV diperbesar, maka PV-nya meningkat. Dan reverse acting, apabila PV terus meningkat, maka MV akan diperkecil agar PV sama dengan SP. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.